Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Citenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini pagi hari sangat cerah guys. Dan kemungkinan sih kayaknya nggak hujan ya. Oke, ini saya akan ngoprek HP rongsokan ya, karena servisan ada tapi ribet-ribet guys. Jadi untuk mengisi konten saya ke HP rongsokan ya. Ya, ini saya akan cari yang memang usianya itu belasan tahun ya. Mana ini kira-kira? Ini satu plastik baru beberapa minggu ya saya beli. Yang lainnya ada di karung. Nah, ini saya ambil satu guys. Ini ada Nokia kategori Express Music ya. Oke, kita akan bahas apakah HP ini masih bisa diselamatkan. Ya, ini adalah Nokia 6300 ya. Ini generasi awal-awal ya keluarnya Express Music. Dan ini ada Sirocco Black. Apa itu guys? Sirocco Black. Wow. Ya, saya lihat sebetulnya HP ini secara fisik tidak memprihatinkan ya. Tapi memang tidak ada baterai. Jika saya beli HP rongsokan tuh nggak pernah dapat ada baterainya ya. Dan ini saya beli 7.000 ya. Seperti biasa kalau Nokia itu hanya 7.000. Ya, saya coba cek dengan baterai. Di saat saya tekan tombol power, dia tidak ada respon sama sekali ya. Biasanya kalau untuk 6300 ditekan tombol power tuh ada lampu biru ya. Di kanan kirinya itu nyala. Nah, ini tidak ada respon, getar pun juga tidak. Oke, untuk memastikan kita cek dengan power supply ya, di setelan 4.2 volt atau 4 volt juga bisa. Nah, ini kita sambungkan kabel positif dan negatifnya ya. Lalu kita tekan tombol power dan lihat jarum ampernya. Bagaimana konsumsi arusnya. Saat saya coba tekan tombol power, jarum itu diam tak bergerak ya. Nah, sama sekali nggak ada gerakan ya. Oke, kita copot. Ya, setelah kita cek ternyata almarhum ya. Tidak ada pergerakan di mesin. Untuk kasus Nokia yang terbengkalai lalu rusak, zaman dulu itu kualitas Nokia itu mumpuni ya. Jadi biasanya kasus rusak itu hanya kita bersihkan, hanya kita rehot, itu biasanya pulih kembali ya. Nah, apakah HP ini juga seperti itu ya? Kita harus cek atau tes secara bersama-sama ya. Nah, ini sudah saya buka baut-bautnya dan lihat kondisi mesin ya. Kalau saya lihat kondisi mesin itu aman, tidak ada tingkat korosi yang berlebihan ya. Namun terlihat itu di slot memori cardnya itu kan ada rumahnya ya, udah jebol ya. Oke, ini saya buka untuk LCD-nya ya. Ya, ini konektor LCD-nya sudah saya buka. Lalu kita angkat dan mudah-mudahan LCD-nya ini masih bisa ya, karena saya tidak punya stok untuk LCD-nya nih. Ya, seperti ini keadaannya guys. Oke, kita buka penutup kalengnya ya. Dan ini masih ada sedikit korosi ya. Ya, permasalahan di rumah untuk memory cardnya yang terangkat ya. Ya, kalengnya kita lepas.
Jadi yang perlu kita fokus itu hanya di CPU, dan bisa diperhatiin CPU-nya ada terdapat fluk ya. Mungkin dulu itu pernah juga di servis ya. Dan biasanya memang kalau untuk kasus rusak tuh ya gampangannya kita hanya rehot CPU, itu biasa permasalahan bisa sembuh ya. Oke, saya bersihkan ya untuk korosi-korosinya, baru untuk di bagian CPU. Nah, ini saya bersihkan dengan cairan thinner. Bisa menggunakan bensin ataupun dengan pertalite juga bisa. Ya, pastikan bersih dulu ya. Lalu setelah kita bersihkan, kita coba cek kembali. Biasanya hanya dengan korosi lalu kita bersihkan tuh bisa normal ya. Itulah kelebihan Nokia kala itu. Kalau sekarang sudahlah. Oke, saya sambungkan ya kabel power supply. Saya tekan tombol power. Masih tidak ada pergerakan jarum ampernya ataupun lampu LED warna biru juga tidak ada keluar ya. Ya, setelah kita cek, setelah kita bersihkan, kita cek ulang masih tetap, kita lakukan goyang inul guys. Biasanya setelah digoyang-goyang itu bisa sembuh ya. Berarti goyangan inul itu dahsyat memang. Tapi ya nggak tahu lah, ayo kita coba digoyang dulu ya. Oke, pastikan kita tahu di mana letak CPU-nya. Untuk di Nokia tipe jadul, ciri-ciri CPU itu biasanya ada kaki seribunya di tiap kelilingnya. Jika sudah temukan, ya kita tinggal tambahin fluk, lalu siap untuk digoyang. Iya. Oke, tutupi bagian kamera. Are you ready? Mari kita goyang inul. Jadi di setelan blower tuh anginnya 3, lalu panasnya 375 ya. Atau ya sesuaikan kondisi blower masing-masing, karena setiap blower tuh berbeda-beda panasnya. Sambil kita tembak dengan blower, mainkan pinset ya. Sambil ditekan, digoyang, jika dia belum bisa terasa atau belum bergerak, berarti belum mendidih ya. Jadi pastikan dia itu mempresisikan kembali ya setelah kita senggol. Ya, ini mudah-mudahan sudah. Oke, jadi proses goyang inul itu jangan lama-lama ya. Kalau terlalu lama nanti kebablasan. Jadi semenit lah kurang lebih ya. Ya, pastikan dingin dulu CPU-nya. Lalu setelah hangat, dingin, dan ini saya percepat ya, sudah kondisi hangat. Langsung kita cek dengan power supply. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Amazing guys, bisa diperhatiin LED-nya. Wow. Ada pergerakan ya. Ya, untuk memastikan kita langsung di depan power supply ya. Ya, perhatiin jarum ampernya. Saat saya tekan tombol power, dia naik lalu turun. Dia naik lalu turun. Itu normal ya. Oke. Ya, alhamdulillah proses goyang inul berhasil. Tinggal kita pasang kembali ya penutup untuk bagian mesinnya. Dan untuk rumahan kartu memori
karena saya tidak punya kanibalan, ya biar begini saja ya. Saya yakin ya tidak difungsikan juga ya untuk HP-HP seperti ini tuh hanya sebatas panggilan dan SMS. Alhamdulillah guys, LCD masih kondisi oke ya. Ya walaupun ada seperti kirut-kirut ya, karena itu faktor usia, tapi yang pasti masih bisa difungsikan lah. Jadi mungkin ada yang berkata ya di dalam hati, nggak ada kerjaan Bang Tekso, HP rongsokan aja diperbaiki, apa ada harganya. Ya itu hak sobat semua ya, mau mengkritisi ataupun mengomentari. Jadi sebetulnya kepuasan itu yang akan kita cari ya. Di saat kita itu bisa memperbaiki, ada kepuasan batin tersendiri, ada kebanggaan tersendiri ya, walaupun ya nggak perlu dibanggakan. Ada kepuasan lah isinya ya. Jadi mungkin juga ada yang bertanya, Bang Tekso itu dijual lagi nggak? Ya artinya saya pajang ya, saya pajang, kalaupun ada yang butuh, ada yang mau, kondisinya apa adanya ya itu tergantung komitmen ya. Jadi semua itu kan perlu komunikasi ya. Ini saya siapkan juga untuk casingnya, dan casing untuk penutup ini kan dari besi ya. Itulah istimewanya HP Nokia 6300 tuh bahannya dari besi. Jadi zaman saat dia keluar 2000 berapa ya kira-kira itu, kurang tahu pasti ya, 2007 kalau tidak salah ya. Jadi udah 13 tahun HP ini itu usianya udah 13 tahun ya. Oke, ini kita sudah rapikan ya biar enak dipandang ya. Jadi casing juga diganti, dan saya coba pasangkan kartu. Nah berbeda jika kita pasang kartu sinyal tidak muncul ya, dan kita perbaiki juga tidak bisa. Nah itu tidak bisa difungsikan lagi ya, tentunya tidak dipajang, hanya sebatas koleksi saja. Oke, saya tekan tombol power dan mudah-mudahan aman ya untuk sinyal. Nah ini mau baca kartu ya, kalau muncul jabat tangan itu. Nah sinyalnya gimana ini guys? Alhamdulillah sinyal muncul ya, sinyal muncul. Lalu saya coba untuk buzzernya ya, atau speakernya, karena ini terkenal dengan speaker yang nyaring dan stereo ya. Ya seperti ini guys suara yang dikeluarkan dari HP ini. Ya bisa dimaklumi ya, jadi kualitas mungkin berkurang ya karena ini faktor usia. Tapi yang jelas di saat dia keluar ini sungguh mempesona guys. Dari materialnya, dari kualitas suara yang dikeluarkan. Bahkan ada fiturnya pelebaran stereo ya untuk di HP ini. Dan untuk sekarang ini ya nggak tahu ya. Sebatas koleksi lah. Oke, ini saya kira sudah ready ya. Dan saya coba cas. Ya, pengecasan normal. Lalu untuk bagian tombol juga normal. Ya, saya sudah gantikan tema dan kita akan lakukan ritual pengkletean. Are you ready? 1, 2, 3.
Ya jelas emoh ya, karena ini HP jadul, masa mau dikasih HP jadul. Tapi intinya ini lumayan ya, bisa buat koleksi dan mengenang masa-masa tempo dulu ya, di saat kita itu zamannya lagi tenang, lagi damai. Ya sekarang pun juga ya sama ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat dan motivasi ya buat Sobat EXO pemula. Terima kasih atas supportnya dan tetap semangat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.